Hai, what's up guys? Jumpa lagi bersama Movie Experiment, tempat di mana kalian bisa menyaksikan alur cerita lengkap dari film-film berkualitas untuk nemenin waktu rebahan kalian. Dan di video kali ini, aku akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Reign of Assassins. Mengisahkan seorang wanita yang dikejar oleh sekelompok pembunuh bayaran hingga wanita ini harus melakukan sesuatu yang ekstrim pada dirinya sendiri. Scene dari film ini diawali dari sebuah kisah yang menceritakan tentang adanya kekuatan dahsyat yang berasal dari mayat biksu sakti. Mayat tersebut dibelah dua dan dikuburkan di suatu tempat. Hingga pada suatu hari, potongan mayat itu digali lagi dan dibawa oleh seorang pejabat dengan tujuan untuk mendapatkan kesaktian. Karena konon kabarnya, siapa saja yang mempunyai potongan mayat tersebut, maka dia akan menjadi orang sakti dan akan memiliki ilmu silat tinggi. Scene lalu berpindah ke kediaman pejabat tersebut. Terlihat segerombolan pembunuh bayaran bernama kelompok batu hitam menyerang pejabat itu dan mengambil mayat itu untuk kepentingan mereka. Tapi di luar dugaan, seorang anggotanya yang bernama Jing kabur membawa mayat itu dan menghilang. Para anggota batu hitam pun kini harus memburu Jing karena telah berkhianat dan membawa mayat itu sendirian. Beberapa tahun kemudian, terlihat seorang wanita cantik sedang berjalan di keramaian kota. Dia menghampiri seorang wanita tua bernama Bibi Chai dan bertanya mengenai rumah yang bisa dikontrak olehnya. Bibi Chai pun memperlihatkan rumah tersebut. Wanita cantik ini menyerahkan pembayaran dan segera bisa menempati rumah itu untuk dirinya sendiri. Sementara itu, di tempat lain, ketua dari kelompok pembunuh bayaran batu hitam muncul. Dia mengumumkan bahwa dia sedang mencari seorang wanita bernama Jing. Siapapun yang berhasil membunuh dan mengantarkan kepalanya pada sang ketua akan diberi imbalan 50.000 keping emas dan 85.000 keping perak. Sontak saja semua orang yang ada di ruangan itu berbondong-bondong mengambil foto wajah Jing dan langsung berpencar untuk memburunya. Kembali pada si wanita cantik, kini rumahnya sudah lengkap dengan perabotan dan dia pun bersiap untuk tidur. Ketika dia memejamkan mata, dia teringat akan kenangan masa lalunya. Ketika itu, ada sekelompok orang yang berencana untuk membunuhnya. Ketika dia sedang berjalan, dia pun langsung diserang oleh orang-orang tersebut. Wanita ini ternyata adalah Jing, orang yang sedang dicari oleh kelompok batu hitam. Sekelompok orang ini adalah orang-orang yang menginginkan hadiah itu, tapi sayangnya kemampuan Jing sangatlah tinggi, sehingga mereka semua mati ditebas oleh pedangnya. Lalu, terlihat Jing mengunjungi sebuah tempat terpencil dengan perahu. Dia pun masuk dan ada seorang laki-laki di sana. Laki-laki itu adalah seorang tabib dan ahli bedah wajah. Jing menginginkan wajahnya dibedah sehingga dia terlihat menjadi orang lain. Jing pun menawarkan harga yang fantastis, yaitu 3 batang emas murni. Ahli bedah wajah itu pun lalu bertanya kenapa Jing ingin wajahnya diganti. Jing pun menceritakan kalau dirinya sedang diburu oleh banyak orang dan dia sudah letih menjadi buronan. Waktu itu, dia bertemu dengan seorang biksu yang baik hati. Biksu itu berkata kalau sebaiknya Jing berhenti bertarung karena biksu itu takut suatu hari nanti Jing akan bertemu dengan lawan yang tangguh dan Jing bisa mati karenanya. Jing merasa tidak enak hati dan marah karena perkataan biksu itu. Dia pun menyerang biksu itu untuk membuktikan bahwa keahlian bela dirinya sangatlah tinggi dan tak ada orang yang bisa mengalahkannya. Mereka berdua pun bertarung, hingga akhirnya si biksu ini tertusuk pedang Jing tepat di jantungnya. Biksu itu mengatakan pesan terakhirnya, yaitu bawalah mayat sakti itu ke sebuah kuil dan berikanlah mayat tersebut pada ketua biksu di kuil itu. Dari situlah awal mula keinginan Jing untuk mengganti wajahnya. Dia ingin seluruh masa lalunya dihapus dan menjadi orang yang baru. Si ahli bedah wajah itu pun memulai operasinya. Selama 3 bulan, Jing menjalani perubahan wajah tersebut. Hingga akhirnya wajahnya telah berubah total dan kini dia pun mempunyai wajah baru. Dan inilah wajah Jing yang baru, seorang wanita cantik yang tadi di awal film diceritakan sedang mencari rumah untuk dirinya. Lalu pada suatu hari, terlihat seorang pria sedang berdiri di tengah keramaian. Dia bernama Aseng dan dia adalah seorang kurir pengantar barang. Setelah beres mengantar barang, dia menemui Bibi Chai dan memesan teh. Di samping Bibi Chai, terlihat Jing sedang berjualan pakaian. Lalu tiba-tiba hujan turun. Aseng lalu menawarkan diri untuk membantu Jing membereskan pakaian-pakaiannya. Aseng terlihat malu-malu melihat ada seorang wanita cantik berbicara dengannya. Bibi Chai pun berkata kalau Aseng itu masih sendiri, tapi Jing masih menolak comblangan Bibi Chai. Sementara itu, di tempat lain, terlihat seorang wanita sedang diadili atas tuduhan pembunuhan.
wanita cantik itu bernama Zhang Qing. Terlihat walaupun dia sudah membunuh, ekspresinya malah terlihat tersenyum. Mungkin dia sedikit psikopat. Dia pun dijebloskan ke penjara. Di atas atap, terlihat seseorang bersembunyi dan menaburkan. Zhang Qing pun meminum air itu tak tahu apa-apa. Tiba-tiba, Zhang Qing merasa pusing dan langsung ambruk tak sadarkan diri. Para sipir penjara memeriksanya dan berkata kalau Zhang Qing telah mati. Mungkin dia stres dan bunuh diri. Dia pun lalu dimasukkan ke dalam peti dan dikubur. Lalu pada suatu malam, kuburan Zhang Qing digali dan petinya dibuka oleh kelompok batu hitam. Zhang Qing terlihat bangun dari matinya. Ternyata dia tidak mati. Bubuk yang waktu itu dijatuhkan adalah agar dia terlihat seperti mati. Dia pun ditawari untuk bergabung dengan batu hitam. Kalau tidak, dia akan dibunuh. Mau tak mau, dia pun menyetujuinya. Sementara itu, di kota tempat Jing berada, hubungannya dengan Aseng semakin akrab. Hingga pada suatu hari, Jing bertanya pada Aseng maukah dia menikah dengannya. Aseng pun menyetujuinya, dan selanjutnya terlihat sebuah pesta pernikahan Aseng dan Jing. Mereka pun kini menjadi suami istri. Suatu hari, mereka sedang makan di dalam rumah. Aseng berkata kalau dia punya tabungan dan mengajak Jing untuk pergi ke bank mengambil uang tabungan itu untuk keperluan hidup mereka. Keesokan harinya, mereka pun mendatangi bank itu. Ketika Aseng sedang mengambil uang, terlihat beberapa orang mencurigakan masuk ke dalam bank. Tiba-tiba, mereka semua menyerang orang-orang di dalam bank dan mentotok mereka agar mereka tak bisa bergerak. Aseng dan Jing pun tak luput dari totokan mereka. Tapi Jing ini ahli bela diri, dia bisa menahan totokan itu dan hanya berpura-pura tak bisa bergerak. Para pencuri itu lalu membongkar brankas di bank itu. Pemimpin mereka lalu bertanya apakah ada yang menyimpan mayat di bank ini. Si pemilik bank itu berkata tidak ada. Lalu Aseng terlihat sudah siuman dari totokannya, tapi dia masih terlihat setengah sadar. Para pencuri itu pun langsung menyerang Aseng, tapi Jing tiba-tiba bangkit dan menolong Aseng. Para pencuri itu pun kini menyerang Jing. Jing mampu menghabisi mereka dengan mudah. Hingga akhirnya pemimpin mereka dicolok matanya oleh Jing. Jing dan Aseng pun pergi dari situ. Di rumah, terlihat Aseng dan Jing sedang duduk. Aseng tak menyangka kalau istrinya itu bisa bela diri. Tapi Aseng berkata kalau dia tak mempermasalahkan masa lalu Jing, karena sekarang Jing adalah istri yang dicintainya. Sementara itu, di markas kelompok batu hitam, si pemimpin pencuri bank tadi dibawa ke sana. Sang ketua lalu bertanya, siapa wanita yang telah mencolok matanya? Sang ketua berkata apakah gerakan bela dirinya seperti ini dan ini? Si pemimpin pencuri itu berkata iya. Kini, ketua kelompok batu hitam menyadari kalau itu adalah Jing. Dia pun memerintahkan 3 anak buah terbaiknya untuk menangkap Jing. 3 anak buah itu adalah seorang ahli bela diri sihir bernama Lian. Kedua, seorang pria yang sehari-harinya bekerja sebagai pembuat mie bernama Lei. Dan ketiga adalah seorang gadis muda cantik yang sukanya menggoda pria. Padahal dia adalah seorang pembunuh berdarah dingin bernama Zhang Qing. Lalu pada suatu siang, ketika Jing sedang berada di pasar, terlihat seseorang yang dikenalnya berada di atas atap. Dia adalah Lei. Jing pun berlari mengejar Lei, tapi sepertinya dia menghilang. Jing pun kembali ke rumah. Malam harinya, Jing diam-diam membakar sebuah lilin. Tanpa diketahui suaminya, ternyata lilin itu adalah lilin pembius yang bisa membuat orang tak sadarkan diri. Jing menutup hidungnya, sementara suaminya tidak mengetahui hal itu. Dia pun langsung tak sadarkan diri. Jing melakukan ini untuk melindungi suaminya dan agar identitas diri Jing yang sebenarnya tak diketahui. Jing lalu membuka semua pintu dan jendela seakan dia tahu akan kedatangan tamu. Tak lama kemudian muncullah para kelompok batu hitam. Mereka pun terlibat diskusi yang menegangkan. Lalu muncullah sang ketua. Dia berkata kalau dia akan melepaskan Jing dan suaminya jika Jing memberitahu di mana mayat sakti itu Jing sembunyikan. Jing lalu punya usul lain. Dia berjanji akan mencarikan potongan mayat satunya sehingga mayat itu menjadi utuh. Ketika mayat itu utuh, maka kesaktian dari mayat itu akan muncul dan akan berpindah pada siapapun pemiliknya. Jing bersedia melakukannya, asalkan setelah semuanya selesai, dia ingin hidup tentram bersama suaminya. Keesokan harinya, mereka berkumpul di satu tempat makan dan melihat keadaan sekitar. Mereka mendapatkan informasi kalau ada seorang pejabat yang akan mendapatkan potongan mayat sakti itu.
Mereka pun mengawasi gerak-gerik pejabat itu. Sementara itu, di tempat lain, Zhang King sedang berbuat ulah. Dia masuk ke rumah Jing dan tidur di kasurnya dan mencoba menggoda suaminya Jing, Aseng. Ketika Aseng datang, Zhang King pun langsung mencoba menggoda Aseng. Tapi ternyata Aseng tak tergoda olehnya dan malah membereskan pakaiannya. Beberapa hari kemudian, pejabat itu berada di suatu tempat dan terlihat sedang bertransaksi untuk mendapatkan mayat sakti itu. Dari kejauhan, Jing dan para anggota Batu Hitam mengawasinya. Tapi ternyata sesuatu terjadi yang membuat perseteruan terjadi. Keadaan tiba-tiba menjadi chaos. Para pengawal pejabat itu terlibat perkelahian dengan si pembawa mayat. Di saat itu, Jing dan para anggota Batu Hitam pun turun dan langsung terlibat pertarungan tersebut. Semua yang ada di situ dihabisi, termasuk si pejabat. Seorang pembawa mayat berhasil kabur dan membawa mayat itu pergi, tapi dia dikejar oleh Lian. Lian berhasil mengalahkannya. Tiba-tiba Lian berkata kalau kenapa tidak dia saja yang memiliki mayat sakti itu sendirian. Dia akan menggunakannya untuk menyembuhkan dirinya agar kembali muda dan sehat. Di belakangnya, Jing berkata kalau jangan coba-coba membawa mayat itu sendirian. Lalu muncullah yang lainnya, termasuk sang ketua. Sang ketua kini tahu kalau Lian hendak berkhianat. Para anggota Batu Hitam kini terpecah dan situasi menjadi tegang. Mereka pun kini terlibat pertarungan demi mendapatkan mayat sakti itu. Sang ketua bertarung dengan Lian. Jing bertarung dengan Zhang King. Hanya Lei yang masih bimbang akan memihak siapa. Tapi akhirnya dia memutuskan untuk berada di pihak sang ketua dan dia pun langsung menyerang Jing. Pertarungan berlangsung sengit hingga akhirnya Sementara Jing sepertinya berada di atas angin, membuat Zhang King dan Lian kewalahan. Sang ketua lalu mengambil alih dan mulai bertarung dengan Jing. Ilmu bela diri sang ketua lebih tinggi dari Jing. Jing pun terluka dan dia kabur untuk menyelamatkan dirinya. Pedangnya jatuh dan tertinggal di sana. Pedang itu pun diambil oleh Zhang King. Jing kembali ke rumah. Keadaannya buruk. Aseng pun langsung menggendong Jing yang tak sadarkan diri dan membaringkannya agar dia bisa beristirahat. Tak lama kemudian, datanglah Zhang King dan Lei ke rumahnya bermaksud untuk menghabisi Jing. Tapi dengan tenangnya, Aseng terlihat sedang membongkar lantai. Di dalamnya, dia mengambil sebuah pedang yang berkarat. Dia pun lalu mengasah pedang itu sambil mengobrol dengan musuhnya dengan tenangnya. Pertarungan pun terjadi. Tanpa diduga, Aseng ternyata jago bela diri. Dia mampu menghadapi Zhang King dan Lei sendirian. Lei tiba-tiba sadar kalau dia mengetahui teknik berpedang Aseng ini. Aseng ternyata adalah anak dari pejabat di awal film yang telah dibunuh oleh kelompok Batu Hitam. Ternyata anak dari pejabat itu belum mati, dan Aseng inilah si anak itu. Akhirnya, Lei berhasil dihabisi oleh Aseng dan terbunuh. Sementara Zhang King berhasil kabur dengan luka di punggungnya. Esok harinya, Aseng mendatangi sang ketua Batu Hitam, yang ternyata dia hanyalah seorang kasim, atau pelayan rendahan di kerajaan. Aseng berkata kalau malam ini dia mengajak sang ketua bertarung. Malam harinya, Aseng sedang menunggu kedatangan sang ketua. Tapi di sana yang datang adalah istrinya, Jing. Aseng dan Jing kini sudah sama-sama tahu kalau Jing dulu adalah anggota Batu Hitam, di mana kelompok itu telah membunuh ayah Aseng demi mayat sakti itu. Jing merasa bersalah mengetahui semua kenyataan ini. Cintanya pada Aseng sangat tulus, tapi bayang-bayang masa lalunya yang telah membunuh ayah Aseng membuat dia serba salah. Aseng lalu mengacungkan pedangnya ke leher Jing. Jing hanya bisa terdiam pasrah dengan keadaan. Tapi Aseng tak tega membunuh istrinya itu dan hanya berkata, "Pergilah dari sini." Tapi Jing punya rencana lain. Tiba-tiba dia menyerang Aseng. Lalu tak lama kemudian muncullah sang ketua. Di sana dia melihat Aseng tergeletak tak bergerak, sepertinya sudah mati. Lalu muncullah Jing dari belakang. Pertarungan pun terjadi. Awalnya Jing kewalahan menghadapi kemampuan sang ketua. Ilmu bertarungnya sangat tinggi. Tapi tiba-tiba Jing teringat pada saat dia bersama biksu baik hati yang pernah menolongnya. Biksu itu juga mengajarkan Jing ilmu pedang. Jing lalu menyerang sang ketua lagi. Kini kemampuan bertarungnya berbeda. Dia lebih mahir dan gerakannya sulit ditebak. Ini membuat sang ketua kewalahan dan terluka. Tapi sang ketua berhasil menyerang lagi, membuat Jing kehabisan tenaga dan akhirnya terluka parah. Sang ketua berhasil kabur dari situ.
Jing berdiri tertatih-tatih dan berbicara meminta maaf pada Aseng yang sudah tak bergerak. Lalu Jing ambruk dan tak sadarkan diri. Esok paginya tiba-tiba Aseng terbangun. Ternyata dia belum mati. Ternyata malam tadi dia diberi bubuk bius oleh Jing agar dia bisa terbebas dari pertarungan dengan sang ketua. Dan Jing mengorbankan dirinya untuk menggantikan Aseng bertarung. Kini Aseng mengerti bagaimana cinta tulus Jing pada dirinya. Aseng pun menghampiri Jing dan untungnya Jing masih hidup. Aseng pun mengendong Jing dan berkata kalau mereka akan menjalani hidup bersama lagi. Tak ada lagi pertarungan. Yang ada hanyalah kehidupan bersama yang tentram dan damai. Dan film pun selesai. Film ini masih agak ngegantung sih kalau menurut aku. Karena sang ketua masih hidup, dan mayat sakti itu pun belum berhasil ditemukan seutuhnya. Satu-satunya hal yang sudah beres adalah hubungan Aseng dan Jing yang kini sudah bisa saling memaafkan dan hidup bersama lagi. Gimana menurut kalian? Apakah cukup worth it untuk ditonton? Nah itulah guys, seluruh alur cerita dari film Reign of Assassins. Buat kalian yang mau request film lainnya, silakan komen di bawah. Oke, aku rasa cukup sekian dulu video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.